Dan untuk mengonfirmasi perihal ini pemirsa, kita sudah tersambung bersama dengan Presidium Mercy, Farid Thalib. Pak Farid, terima kasih atas waktunya. Pak Farid, benarkah bahwa saat ini Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah mulai diserang oleh Israel dan ada korban tewas? Ya, terima kasih Mbak Maria. Betul, itu terjadi beberapa jam yang lalu. Saya mantau memang dari tadi subuh, rumah sakit di sekitaran itu hujan cukup deras dan terjadi bom di sekitar rumah sakit, dan saat ini sudah sampai di halaman rumah sakit. Sudah ada korban yang syahid 8 orang. Itu ada sniper, tidak boleh ada pergerakan apapun di dalam rumah sakit. Kalau ada pergerakan, mereka akan lakukan penembakan. Ini kalau saya lihat biadaban yang sudah sekian kali dilakukan, ya, rumah sakit pun sampai diserang. Bagaimana yang kita ketahui juga terjadi di rumah sakit Sifa beberapa waktu yang lalu. Begitu, Maria. Baik, untuk 8 orang yang menjadi korban ini bisa dikonfirmasi, Pak, apakah ini tenaga medis atau pasien atau siapa, Pak? Saya belum tahu persis, tapi yang sudah pasti di dalam rumah sakit itu ya ada tenaga medis, ada pasien, ada juga sebagian pengungsi di dalam situ. Karena memang di luar sudah membludak juga hampir 3.000 orang di halaman parkir. Maria. Baik, Pak Farid, juga di sana kan masih ada 3 WNI dan juga relawan dari Mercy sendiri. Itu bagaimana saat ini kondisi mereka, Pak? Saya komunikasi 2 hari yang lalu, mereka dalam keadaan baik dan sehat. Tapi hari ini belum ada komunikasi. Saya berharap mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk keselamatan relawan kita yang bertiga, yaitu Saudara Fikri, Farid, dan Reza. Juga kita berharap juga untuk segera terjadi gencatan senjata, atau setidak-tidaknya bagian rumah sakit atau yang sesuai diperjanjikan dalam peperangan tidak diganggu oleh zionis Israel, begitu. Pak Farid, juga kami mendapatkan kabar sebelumnya bahwa sebenarnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini juga sudah kewalahan atau mungkin tidak beroperasi. Apakah itu benar, Pak? Betul sekali, Mbak Maria. Memang sudah dari beberapa hari sebelumnya, karena banyak penyerangan di sekitar Jabalia, semua membawa korban ke rumah sakit. Dan rumah sakit sudah mengatakan untuk stop, tidak dibawa ke sini lagi, karena tidak akan bisa dipertolongkan atau dibantu. Dan dia hanya fokus terhadap sisa yang ada di dalam rumah sakit, walaupun dengan keterbatasan lightingnya, juga obat-obatan, dan penunjang-penunjang lainnya, begitu. Bagaimana dengan kondisi listrik dan juga bahan bakar, Pak? Kalau saya lihat tadi pagi, itu menyala. Ada sebagian yang menyala, mungkin ya sudah dapat suplai bahan bakar sedikit barangkali, saya juga tidak tahu. Tapi itu yang kita lihat secara fisik memang ada yang nyala di beberapa ruangan. Namun demikian, bukan itu problemnya sekarang, overload. Kebanyakan pasien itu udah berserakan di mana-mana, di lorong, apalagi di ruangan. Gitu. Begitu, Mbak Maria. Oke. Dengan serangan ini, Pak Farid, apakah ada upaya begitu ya untuk mengevakuasi para pasien dari Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza ini, Pak? Kalau saya lihat untuk evakuasi tidak mungkin. Kalau mau dievakuasi, kemana evakuasinya? Karena udah nggak ada tempat yang aman lagi di wilayah Gaza. Tapi yang sudah pasti mereka akan bertahan di situ dan berharap pihak agresor, pihak penjajah ini bisa lebih apa ya, mematuhi aturan dunia lah. Gitu. Ini benar kebiadaban di atas kebiadaban yang mereka lakukan, gitu. Kejam sekali, gitu ya. Kita berharap dunia juga bersuara, berteriak untuk jangan pernah berhenti. Masalah keberhasilan kita kembalikan lagi. Itu yang kita harapkan, Pak Farid. Pak Farid, kemudian apa juga yang sudah coba dilakukan begitu ya oleh Mercy dan juga mungkin pemerintah Indonesia untuk tidak membuat Zionis ini menyerang Rumah Sakit Indonesia di Gaza lagi begitu, karena kita lihat selama ini sasarannya adalah rumah sakit yang sudah jelas-jelas adalah merupakan tempat dari pasien terluka dan juga perlindungan warga sipil di sana. Betul, itu bukan hanya rumah sakit, Mbak Maria, saya informasikan juga. Di belakangnya kan juga ada sekolahan, itu juga diserang, gitu. Jadi upaya-upaya pemerintah saya rasa sudah maksimal dan itu tidak berhenti, harus dan terus, gitu ya. Seperti Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Presiden sudah melakukan, bahkan bantuan juga hari ini saya ke sana. Tapi memang ini terus berkelanjutan, menyuarakan untuk segera menyetop genosida yang mereka lakukan ini, gitu.
Baik, kemudian untuk kerusakan-kerusakan terkait serangan yang baru saja terjadi beberapa jam ini berarti apa saja Pak Farid, kalau dari yang Pak Farid ketahui atau sudah mendapat laporan? Kalau secara fisik saya belum melihat secara langsung ya, tapi kalau memang ada bom ya atau bom besar atau kecil kan pasti ada banyak yang rusak. Ya pasti ada banyak lah perkiraan itu, mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya begitu. Apakah memang juga sudah sampai ke dalam rumah sakit Pak? Atau baru di luarnya saja atau bagaimana? Sudah dekat sekali, sudah jarak tembak. Karena sudah ada sniper dan tidak boleh ada pergerakan, bahkan sudah ada tank begitu, sangat dekat rumah sakit, gitu ya. Mungkin di jalanan sebelah, kan di jalan raya ya, gitu. Dan itu sudah ada itu kita suarakan pakai telepon untuk tidak untuk mengatakan jangan. Dan sudah ada yang wafat di lantai banyak 8 orang. Ya, Begitu. Pak Farid, adakah misalnya informasi atau biasanya kan kalau Israel ingin menyerang begitu ya, itu akan memberikan informasi terlebih dahulu. Nah ini apakah ada informasi sebelumnya begitu dari pihak Zionis? Tidak ada. Kalau ini yang saya tepat tidak ada informasi karena mereka sudah mengurung. Dan mungkin ada target-target tertentu atau yang terkait curigai. Tapi kan dari sejak awal kita silahkan kalau dicurigai bisa menuntut siapapun melihat begitu. Baik, kemudian mungkin Pak Farid, sampai saat ini dari 8 orang yang meninggal ini, ya. Itu adakah warga negara Indonesia Pak? Tidak ada kan Pak? Saya harap begitu. Sepertinya sih tidak. Itu kan adanya di lantai 4. Mungkin aja itu kan engineer barangkali atau siapapun lah. Di lantai 4 kan itu daerah ruangan pasien gitu. Baik. Ruang. Nah, saya juga pesan untuk siapapun para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Mohon bantu doa. Pak Farid mungkin terakhir apa yang nanti ke depan ini langkah cepat apa yang akan coba Pak Farid lakukan begitu sebagai Presidium Mercy terkait dengan penyerangan rumah sakit Indonesia di Gaza? Baik, langkah yang saya ingin lakukan teman-teman semuanya ya, kami ini mengingatkan adalah cepat-cepat kita bisa berada di daerah Mesir yang berdekatan lah. Apapun nanti yang terjadi, kita berharap bisa ada bantuan dari pihak Mesir memberikan izin kepada kita untuk dapat masuk Mesir. Dan dari sana kita sudah lebih dekat, pengetahuan lebih intens, apakah nanti perlu evakuasi atau apapun judulnya seperti apa, dan juga kita lebih banyak bisa mengirimkan bantuan-bantuan yang lebih masif lagi untuk bisa masuk ke Gaza, bantuan-bantuan tersebut. Dan tentunya doa, jangan pernah berhenti berdoa untuk kami semuanya, rekan-rekan yang ada di Mercy, yang ada di rumah sakit maupun untuk para pejuang yang sedang berjuang mempertahankan tanah airnya. Itu saja Mbak Maria, terima kasih banyak. Baik. Presidium Mercy Farid Thalib, terima kasih untuk informasi Anda di Breaking News Metro TV kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.